Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Apa kabar Nanda hebatku semua? Apa kabar Bapak dan Ibu guru pendamping hebat? Harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Olehnya itu, mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama memanjatkan doa kehadirat Ilahi Rabbi dengan harapan aktivitas yang kita lakukan selain menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu, mari sama-sama berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Nanda sekalian, hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia terkait nilai sosial, nilai budaya, dan estetis teks cerita sejarah. Untuk itu, tujuan pembelajaran pada hari ini pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai sosial dalam teks cerita sejarah. Dua, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai budaya dalam teks cerita sejarah. Dan ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai estetis dalam teks cerita sejarah. Perhatikan slide berikut. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas oleh rekan Ibu terkait nilai teks cerita sejarah. Masih ingat Nandaku sekalian? Ada berapa nilai? Betul, ada 5 nilai. Yang pertama adalah nilai moral. 2, masih ingat? Nilai religi. 3, nilai sosial. Kemudian 4, nilai budaya. Dan terakhir adalah nilai estetis. Terkait nilai moral dan nilai religi telah dijelaskan oleh rekan Ibu terdahulu. Masih ingat apa itu nilai moral, nilai religi? Nilai moral itu betul sekali Nandaku terkait dengan etika dan pola atau tindakan kita dalam kehidupan. Ada yang berbentuk nilai moral baik yang patut dicontoh, sebaliknya nilai moral yang buruk itulah yang tak patut kita contoh. Selanjutnya nilai religi terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan.
Ingat contoh yang diberikan oleh teman Ibu, ketika rakyat berkumpul di lapangan berdoa untuk kesembuhan Sang Prabu. Jadi itu adalah hubungan manusia, rakyat dengan Tuhan ketika mendoakan Sang Prabu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan 3 nilai. Ada nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetis. Sebagai ilustrasi pertama, perhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama, Nandaku sekalian, apa yang Nanda bisa amati? Ada interaksi antar anak-anak yang berada di sebuah taman baca melakukan aktivitas membuat kerajinan tangan. Teman yang satu membantu teman yang lainnya, demikian sebaliknya. Pada gambar di atas bisa lihat Nanda bentuk aktivitas gotong royong, bekerja sama membersihkan lingkungan, di mana terdapat keterlibatan pihak pemerintah, masyarakat, dan tenaga kebersihan. Pada gambar ketiga, kalian bisa lihat bentuk aktivitas kegiatan ekskul di mana terlibat antara peserta didik, pendidik, dan seluruh kelompok di dalam kegiatan itu. Jika kita perhatikan pada gambar di atas, maka inilah yang disebut dengan nilai sosial. Mengapa nilai sosial, Nandaku sekalian? Karena terdapat interaksi antar individu dengan kelompok tertentu atau kelompok masyarakat tertentu. Untuk itu, nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Komunitas masyarakat itu bisa luas. Apakah komunitas masyarakat yang berada di lingkungan masyarakat yang di luar sekolah maupun di lingkungan di dalam lingkungan proses pembelajaran. Jadi kata kunci Nandaku sekalian untuk mengetahui nilai sosial dalam sebuah teks cerita sejarah, intinya adalah ada sebuah pergaulan, ada sebuah aktivitas hubungan antara individu dengan individu yang lainnya dalam sebuah masyarakat, sehingga membentuk sebuah hubungan sosial. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pada contoh berikut, Nandaku sekalian, kalian bisa melihat sebagian besar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua muda menolak disuruh pulang. Kata kuncinya adalah pengantar sumbangan. Siapakah pengantar sumbangan itu? Ada pria, tua, muda menolak disuruh pulang. Setelah itu kalian bisa lihat, mereka bermaksud menyumbangkan tenaga. Jadi di dalamnya ada bentuk aktivitas sosial. Pertama kita lihat, pada kata sebagian terbesar pengantar sumbangan pria wanita, berarti di situ ada hubungan antar individu dengan individu yang lainnya. Kemudian ada tindakan bentuk aktivitas sosial lagi yang dilakukan adalah memberikan menyumbang baik tenaga maupun dana mereka. Sehingga kalian bisa melihat bahwa bentuk kegiatan sosial pada teks di atas tampak pada tindakan menyumbang. Selain aktivitas sosial, di situ juga tampak nilai moral. Kita bisa lihat nilai moral, di mana nilai moralnya adalah perbuatan baik yang dilakukan. Aktivitas sosialnya muncul karena perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama. Maka muncullah hubungan sosial antar individu yang satu dengan individu lainnya dalam kegiatan aksi memberikan solidaritas,
menyumbang sebuah kegiatan. Lebih jelas lagi kita bisa lihat pada contoh kedua. Hari itu diselenggarakan upacara. Semua orang, bisa diperhatikan, semua orang tua, muda, bersatu padu. Ada yang tanpa ada yang memberi perintah. Mereka bekerja sama bahu-membahu. Mereka bekerja tanpa diberi upah. Tujuannya satu adalah memberikan bantuan secara ikhlas. Jadi ini titik kunci yang perlu diperhatikan adalah kegiatan tua muda. Ada unsur antitesis, tua muda bersatu padu memberi tanpa ada yang memberi perintah. Mereka bekerja sama bahu membahu. Jadi intinya ada unsur gotong royong di situ. Jadi nilai sosial dalam penggalan novel tersebut jelas sekali nandaku sekalian terdapat pada kata bahu membahu, bekerja sama antara satu dengan lainnya. Bagaimana Nanda sekalian? Sudah jelas? Apakah yang dimaksud dengan nilai sosial dalam sebuah teks cerita sejarah? Jelasnya ada unsur hubungan antara individu dengan individu lainnya, baik dalam bentuk aktivitas bergotong royong, melakukan kolaborasi, dan sebagainya. Tahap kedua kita lanjut pada nilai yang kedua. Coba lihat pada gambar berikut. Biasa dalam seharian kita diajarkan bagaimana menggunakan aktivitas mappa tabe. Tabe awalnya merupakan proses habituasi yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Tetapi akhirnya menjadi sebuah budaya yang turun-temurun. Kemudian ada bentuk kesenian daerah, ada aktivitas kegiatan-kegiatan budaya seperti di Sulawesi Selatan, ada mappa dendang. Ingat lagunya? Mappa dendang maka capi makelong-kelong. Jadi itu adalah aktivitas budaya. Jadi melihat gambar-gambar yang ada di atas nandaku sekalian itu nampak sekali bahwa ini adalah sebuah unsur nilai budaya yang kita bangun. Dan nilai budaya itu awalnya berawal dari pembiasaan yang menjadi budaya bentuk habituasi. Sama di sekolah kan Nanda sekalian, ada nilai-nilai pembiasaan di sekolah kita yang dijadikan menjadi sebuah budaya. Ketika masuk lingkungan sekolah misalnya ada gerakan memungut sampah berapa lembar, gerakan 5S, salam, sapa, senyum. Jadi itu bentuk pembiasaan tetapi menjadi sebuah habituasi dan menjadi sebuah gerakan dan akhirnya menjadi sebuah budaya di dalam sekolah itu. Dan ini perlu dilestarikan di zaman sekarang. Nah, terkait nilai budaya, apakah nilai budaya itu? Jadi nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dalam sebuah masyarakat peradaban seperti kebudayaan, atau adat istiadat, kepercayaan, upacara adat dan sebagainya. Lebih jelas kita perhatikan contoh berikut. Pada contoh nada sekalian coba bisa dilihat, dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entah dari dekat, dia akan berhenti di suatu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya berdiri selah baginda. Sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomis sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang selalu berjalan tenang tanpa gegas sekalipun di bawah matahari terik. Coba diperhatikan. Apa nilai budaya, apa nilai filosofi dari teks berikut? Coba kalian lihat. Ya, coba dilihat Nanda sekalian, ada kata ia akan berhenti di suatu tempat. Kemudian ada lagi kata berjalan dengan tenang. Dua hal penting dan ada di bagian-bagian yang lain.
Ini adalah sebuah budaya di mana seorang rakyat senantiasa melakukan penghormatan. Dia senantiasa tetap berhati-hati, bagaimanapun cepat langkahnya, bagaimanapun terik matahari, dia akan tetap berjalan tenang. Dan itu menjadi pembiasaan yang turun-temurun akhirnya menjadi sebuah budaya di masyarakat itu. Sehingga nilai inilah yang disebut dengan nilai budaya. Kita bisa lihat di mana nilai budayanya? Ini budaya timur kita, di mana mengajarkan ketenangan, tidak terburu-buru, segala sesuatu harus dihubungkan dengan alam. Baik, kita lihat contoh kedua. Dari Lapatau Lelaki Tak Mengenal Takut, karya Jamal Pasolongi. Ini salah satu guru Smart School. Coba Nandaku simak, perhatikan, baca dengan saksama. Para pejuang yang akan turun ke medan perang serentak mencabut senjata mereka dan kemudian melakukan angaru. Angaru, kata angaru, perhatikan. Serentak melakukan angaru di depan Lapatau beserta para punggawa lainnya sebagai pernyataan kesetiaan raja mereka yang telah siap menjadi Pak Lapi Arunah Arunge, berada di depan dan melindungi siri raja. Setelah proses angaru, mereka pun berbaris rapi. Segera setelah perang dibunyikan, maka menghamburlah para Towarani. Coba diperhatikan. Di sini lagi ada kata siri, Nanda sekalian. Nah, ini adalah unsur-unsur budaya lokal. Ada kata angaru. Biasa mendengar kata angaru, Nanda sekalian. Angaru itu awalnya merupakan bentuk penghormatan dan kesetiaan kepada raja. Dan sekarang kita dikembangkan angaru, proses kegiatan angaru pun itu dilakukan ketika menyambut tamu-tamu agung. Dengan ungkapan yang begitu filosofi. Tabe karaing, tabe kipa mepura mama ridaleka malap birita. Jadi itu adalah bentuk budaya nenek moyang kita dan sampai sekarang masih lestari. Jadi jika Nandaku diminta mengidentifikasi nilai budaya pada teks cerita, inilah salah satu unsur budaya yang terkandung di dalamnya. Ada kata-kata angaru, ada kata-kata siri, kemudian ada unsur-unsur yang lainnya. Lebih jelas kita bisa lihat pada deskripsi berikut. Nilai budaya itu, perhatikan, melakukan angaru sebagai bentuk pernyataan kesetiaan kepada raja adalah tradisi yang pernah terjadi sebelum para prajurit bertempur di medan perang. Dan sekarang kita kembangkan sampai sekarang masih lestari dalam bentuk kegiatan-kegiatan penghormatan. Baik, kita akan lihat sekarang. Wah, indah sekali, kalian bisa lihat Nanda sekalian. Ada klasik seni rupa, ada keindahan Masjid Banda Aceh, kemegahan Candi Borobudur. Bisa dilihat jika unsur-unsur background ini kita masukkan ke dalam sebuah cerita, maka unsur-unsur ini akan menambah keindahan sebuah cerita. Maka secara otomatis hal-hal yang sedemikian inilah merupakan nilai-nilai estetis, nilai-nilai keindahan yang sangat mewarnai ya, dan sangat memperindah sebuah cerita, baik itu cerpen, novel maupun teks cerita sejarah. Sebagai contoh kita bisa lihat bahwa nilai estetis itu adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan. Baik keindahan struktur pembangun sebuah cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Untuk jelasnya perhatikan contoh berikut. Betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan pilihan.
pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, pilar-pilar kayunya atau semua bagian bangunan dari tiang saka belandar bahkan sampai pada usuk di raut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun, bahkan diharapkan bisa tembus lebih dari 100 tahun. Perhatikan lagi, tiang saka diukir indah warna-warni, kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan ukiran mengambil tokoh-tokoh pewayangan bahkan yang masih hidup. Coba perhatikan nada sekalian, ada unsur tiang saka diukir indah warna-warni. Apakah kalian tidak tergambarkan, terdeskripsi ada ya diukir dengan indah warna-warni, kakinya diberi batu merah, kemudian tiangnya wah luar biasa. Jadi itu memberikan nilai keindahan dalam sebuah cerita. Jadi, nandaku sekalian, bisa kita perhatikan bahwa nilai estetis paragraf di atas dideskripsikan melalui keindahan dan kemegahan dari tiang saka yang diukir indah warna-warni. Kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan ukiran mengambil tokoh-tokoh pewayangan. Sebenarnya kalau kita ingin interpretasi lebih dalam lagi, bukan sekadar memunculkan unsur estetis di dalamnya, tetapi juga ada unsur-unsur budaya, di mana memasukkan unsur-unsur budaya pewayangan di dalam ukiran-ukiran itu. Jadi sekali lagi, di dalam sebuah nilai itu boleh jadi terintegrasi, di dalamnya ada nilai estetis keindahannya, dan di dalamnya pun ada unsur budaya. Sama tadi pada contoh sebelumnya, ketika semua warga datang memberikan bantuan dan segala macam, kemudian pada saat upacara, di situ kan jelas ada upacara kematian. Berarti di dalamnya juga ada unsur budaya, tetapi yang ditanyakan, sentral poin pertanyaannya adalah terkait nilai sosial, jadi kita ambil unsur kerjasamanya. Sama dengan paragraf yang tadi nandaku sekalian, karena unsur estetisnya yang ditanyakan, maka kita fokusnya menjawab tentang keindahan dari tiang saka itu. Bisa dipahami nandaku sekalian? Gimana bisa dipahami? Jadi ya kita lihat tekniknya di sini adalah teknik showing, deskriptif. Bagaimana mendeskriptifkan sehingga pembaca itu seolah-olah menyaksikan peristiwa itu, sehingga pembaca itu seolah-olah membayangkan beginilah bentuknya. Bisa dipahami Anda sekalian? Ya, terima kasih. Sekarang kita lihat lagi. Perhatikan novel sejarah berikut. Ini adalah kita ibu kutip dari Gajah Mada bergelut dalam kemeluk tahta dan angkara, Kresna Haryadi. Dia wiyah memandang Sekar Tanjung dengan mata yang tak berkedip dan sedikit rasa takjub. Perempuan bernama Sekar Tanjung itu memiliki tubuh yang bagus, tubuh yang sangat bagus dengan lekuk pinggang yang indah dan ramping. Wajahnya yang luguh tak mampu menyembunyikan kecantikannya. Bila Sekar Tanjung mendapat kesempatan berdandang sebagaimana dirinya, tentu kecantikannya tak akan kalah dari kecantikannya. Sekarang perhatikan, yang manakah unsur estetis dalam penggalan paragraf tersebut bisa diamati nandaku sekalian. Ada kata tak berkedip rasa takjub. Mengapa ada rasa takjub? Karena ternyata perempuan yang bernama Sekar Tanjung itu memiliki tubuh yang sangat bagus, memiliki aura kecantikan yang luar biasa. Jadi di situ ada nilai estetis yang ditonjolkan. Dengan demikian, nandaku bisa perhatikan bahwa nilai estetis dalam novel tersebut dideskripsikan melalui pesona kecantikan Sekar Tanjung yang memiliki tubuh yang bagus dengan lekuk pinggang yang indah dan ramping. Wajahnya yang lugu tidak mampu menyembunyikan kecantikannya. Jadi itu adalah deskripsi dari sebuah nilai estetis. Ada nilai keindahan yang kita bisa dapatkan. Bukan sekadar dalam cerita sejarah, tetapi kita bisa dapatkan pada model seni-seni yang lain. Seperti seni rupa, seni lukis, dan sebagainya.
Baik, Nandaku sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini, dan sebagai kesimpulan bahwa nilai yang terdapat dalam teks novel sejarah atau teks cerita sejarah terdiri atas nilai moral, nilai religi, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetis. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada Nandaku sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kata pepatah, tiada gading yang tak retak, karena retaknya itulah ia dikatakan gading. Semoga bisa memberikan manfaat kepada Nandaku sekalian, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak dan Ibu guru pendamping serta Nanda hebatnya Sulawesi Selatan. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas ki.